Kalau lo ngerasa teks animation SAS itu sulit, mungkin video ini cocok banget untuk lo. Karena di video ini gue bedah full SAS animation teks yang sering dipakai oleh beberapa agensi yang gede dan juga ada akun Instagram gede yang sering banget pakai teks style ini untuk konten faceless-nya. Bayangin kalau bisa lo nguasain dan lo jual. Nah, untuk yang ini gue sering nyebutnya itu highlight text SAS animation. Nah, jadi ketika dia muncul set, ngezoom out ya kan, ngezoom out, nah kemudian dia langsung ngilang di yang teks keduanya kayak gitu. Bisa bang dicapcut? Kagak bisa. Nah, nah untuk style yang kedua ini dipakai di OX00 style. Nah ini itu channel crypto yang pakai motion graphic untuk jelasin faceless kontennya ya, kayak gitulah pokoknya. Kalian bisa cek sendiri nanti, persis banget, sering banget dia pakai kayak gini. Dan ini ada versi yang lain. Apa bang bedanya? Coba lu lihat. Kalau ini tuh langsung dari depan. Nah, kalau ini itu dia dari bawah, ya kan? Agak ke bawah dikit. Nah, kalau kalian lihat perhatikan. Dan yang paling populer di antara kalangan ya Apple Text Animation, dan ini orang-orang suka ngebuat di capcut. Padahal mah gampang banget ini kalau di Alik Motion. Nah, daripada banyak basi-basi, langsung aja kita mulai. Oke, untuk yang pertama adalah kalian create project-nya dulu. Namain. Nah, aku pakai biasa 1080. Kalau kalian nggak kuat ya turunin. Gue sering pakai di 60 fps. Kalau nggak kuat ya turunin gitu aja. Langsung create project. Nah, aku udah masuk di Alik Motion project-nya, ke blank gini kosong nggak apa-apa karena langkah selanjutnya adalah kalian buat kamera dulu. Nah, kayak gini. Kenapa bikin dua? Ya intinya untuk mempermudah kalian dalam menentukan tengahnya kayak gini aja dan nentuin pas di tengah nah kayak gini. Nah, kayak gitu aja sih. Kalau kalian kegeser atau gimana. Itu sih tips dari gue. Kemudian langkah selanjutnya adalah bikin teksnya. Nah, Indonesia Emas dipimpin Indonesia Emas di tahun 2032 dipimpin Megawati. Nah, bagus. Anjing jangan cok Megawati. Udah ini Mega. Nah, ini. Nah, karena ini kan masih default banget ya. Langkah selanjutnya adalah geser ujungnya sini. Nah, ketika udah lo ganti teksnya dulu biar gue pakai popin. Oh, ternyata masih perlu digeser, geser lagi. Lo tengahin dulu pakai yang sebelah kiri ini, lalu lo ganti warna di sini. Nah, udah kan? Lo tengahin. Nah, ketika udah ditengahin, set, udah deh. Nah, selanjutnya lo klik teksnya, lo masuk di effect, add effect, tambahkan text transform guys, pasang yang fade up by letter yang ini loh. Nah, yang gue bintang. Nah defaultnya nanti kayak gini. Oke. Nah ini kan masih default. Cara hapusnya kita harus hapus ini dulu teman. Hapusnya lo klik teksnya, masuk di effect text transform ya kan, lo cari di range-nya ada n ini kan, lo hapus, lo pakai shortcut ini untuk ke apa namanya keyframe selanjutnya. Nah maka dia udah nggak ada. Nah, kok berubah bang posisinya? Karena itu di sini, lu masuk di transform, lu nolkan ini. Dah, maka default dan ini udah ada animasinya. Jadi ketika nanti gini bisa. Nah, oke. Langkah kedua kita akan ngebuat yang Apple Style karena itu yang paling gampang dulu. Apple Style Text Animation, SAS Animation. Nah, kayak gitu. Langkah selanjutnya adalah lu masuk di effect. Oke. Udah masuk si text transform, sorry. Lalu masuk di transform, ya kan? Lo ganti letter ini menjadi word, lo ganti ini anchor ini menjadi layer. Nah, kemudian offsetnya adalah itu lo ganti dulu, nanti gua jelasin apa sih sebenarnya offset. Lo ganti dulu ini y-nya menjadi 100. Nah, dia akan dari bawah. Nah, lalu lo pencet teksnya, lo geser ke tengah. Nah, untuk tengah. Nah, udah kan? Nah, ketika udah gini, lo masuk di range, oke, range. Lo masuk di end, kasih keyframe, lu lempar aja agak jauhan, terserah berapapun nanti baru kita atur-atur. Lalu lo ini ke 100 kan. Nah, gini maka dia kebalik bang, ini yang dari atas. Nanti gue jelasin dulu sebentar. Ini ternyata kecepatan, lo geser lagi agak jauh. Kan ini belum smooth, ya kan masih kaku.
Gua geser berapa ini? 2 menitan kayaknya. Nah, kali ini masih kaku. Nah, selanjutnya adalah lo masuk di interpolarizing dan easing. Nah, di sini lo geser dah overlap itu sampai di 150. Oke. Lalu lo coba. Udah agak semut kan? Nah, nah, ketika udah gini, lu bang, teks style animation Apple itu dari bawah, bukan dari atas. Nah, ini biarin aja, ini biarin. Ini yang dari atas. Kita bikin yang dari bawah kata lu. Oke, duplikat teksnya, lu klik lama dan geser. Nah, geser kayak gitu untuk teksnya. Kan ada 2 ini udahan. Lo klik teks yang kedua ini, lo masuk di transform, dan gue akan jelasin offset. Dia itu ngatur teksnya, lo mau muncul dari mana, kayak gitu. Jadi misal ya, misal gue mau teksnya muncul dari kanan, ya lo ini X itu atas bawah, sedangkan sorry Y itu atas bawah, X itu kanan kiri. Gue mau muncul dari kanan bang, ya udah positif 100 itu dari kanan. Positif 100 dari kiri. Dari kiri ke kanan, ya kan, dari kiri ke kanan. Nah, ya kan? Tapi cuman kompensasinya adalah teks lo itu akan nggak di tengah, karena dia itu pindah posisi teman-teman. Nah, dia itu pindah posisinya ketika lo geser offsetnya. Gua mau itu dari bawah bang, kok dari kiri malahan? Oke, lo ganti tadi kan 100 dari atas, ya tinggal minusin aja, minus 100 ini. Nah, sampai salah, minus 0, minus 100. Nah, dia akan dari bawah dia. Cuman lo harus ngatur lagi. Nah, pasnya itu dia di mana. Nah, kayak gini lo bisa bikin ini preset. Ada orang yang jual preset capcut itu. Nah, lo bisa bikin preset alik motion. Lo jual aja TXT filenya biar mereka tuh langsung copy paste aja bang. Copy gini, lo bikin teksnya bla 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 bla. Lo paste dah. Udah dia jadi, cok. See? Simple, dapat duit. Ya, kayak gitu. Jadi intinya kalau offset itu ngubah posisinya, sedangkan kalau yang range end to end itu start animasi dari awal sampai akhir kayak gitu. Untuk pace itu masih ada lagi, itu masih luas lagi. Nanti next time gue jelasin. Oke, kita kan udah punya ini dari bawah, dari atas. Gue mau ini ganti dari sebelah kiri bang, kiri berarti ini minus. Dari kanan ke kiri. Nah, enak kan kalau ada kamera kalian bisa tengahin. Oke, text animation Apple style. Nah, udah selesai. Kita akan lanjut di OX00. Kita langsung buat di sini aja. Nah, lo tarik lagi, lo tengahkan, lo ganti, lo kasih warna. Ini karena gua mau ini 2. Nah, jadi 2 seperti ini. Kamera jadiin 1 lagi, ini taruh di tengah, terlalu besar bisa kecilin. Sudah selesai. Oke, untuk membuat style ini agak beda step by stepnya, tapi untuk di awal-awal itu sama. Lu masuk di effect dan paste fade up highlighter. Oke, dan lu kosongkan dulu untuk stylenya. Nah, udah kayak gini kan. Jangan lupa untuk rubah ini ke word. Di bagian transform itu ubah ke word. Dan ini jadi layer anchornya. Lalu offsetnya ini lu kasih 0. Oke, stop sampai situ dulu. Kita bisa ulang-ulang lagi nanti. Jadi intinya itu sama kayak bikin defaultnya itu hilang dulu. Ketika udah hilang, langkah selanjutnya adalah tetap ditransform, lu masuk di scale. Ini lu minusin, kecil ya kira-kira mungkin di 4 lah, minus 40. Ketika udah, lu gedein dulu, ini salah anjir. Lu gedein dulu biar stylenya sama kayak awal. Nah, dah. Lalu lu masuk di end, lu 0 kan.
Nah, kelihatan kan? Nah, beda sama kan? Nah, jadi sekitar ya untuk n-nya, untuk startnya jangan nol. Kalau nol nanti lambat. Lu sesuaiin aja pas dia. Nah, kan udah mulai kelihatan tuh geser. Ternyata di 13-an. Oke. Pas di ujung dan ini langsung 100. Nah, jangan lupa ketika udah selesai kayak gini, masuk di interpolation easing, overlapnya lu naikin di 150 biar dia smooth. Udah deh. Nah, smooth kan? Oh, Excel sangat bagus untuk dibuat di Kryptonite. Nah, oke. Gua pengen itu agak ada versi yang lain, Bang. Cuman tetap style yang OX style ini. Bisa, bisa. Caranya paling gampang yaitu lo masuk di transformnya dan lo mainin offset Y-nya. Kalau 100 itu, kalau positif itu dia dari bawah miringnya. Sorry, miringnya itu dari atas. Sedangkan kalau minus 100 itu miringnya dia dari bawah. Coba deh lo lihat, perhatiin. Dia lah dari bawah. Set miring kan, agak miring kan. Gue bandingin ya, gue bikin dua. Yang satunya ini nol. Nantilah ada perbedaannya. Coba deh lo lihat. Yang satu lah, iya kan? Kelihatan kan perbedaannya. Gila, segila itu emang Alik Motion teman-teman. Jadi ini masih text simple animation yang mainin di efek, satu efek loh ya ini. Satu efek di text transform yang ini, belum yang lain-lain. Fade up by letter itu baru satu gitu. Dan ini belum yang gua ngasih visual loh teman-teman, yang kayak ada warna gitu. Belum, belum. Ini masih text animation doang sebanyak itu gitu loh. Style yang bisa lo bikin di Alik Motion ini kayak gitu. Dan itu bener-bener bukan lu pasang template gitu ya, bukan, lu create by your own gitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan ngebuat style animation yang sering banget gua pakai, cuman ini agak susah dan sedikit rumit, jadi perhatikan baik-baik. Nah, buat teksnya seperti biasa. Selanjutnya adalah tentuin teks mana yang mau di-highlight pertama dan di-highlight yang kedua. Contoh, teks yang pertama yang mau gua highlight adalah SAS animation adalah, ya viewer kan penasaran, SAS animation adalah, wah, apa itu? Apa itu? Nah, itu. Dia akan langsung pas tengah, jadi nggak perlu lo ganti-ganti, nggak perlu lo kayak nyesuaiin, nggak perlu karena tadi udah lo tengahin kan, dia pasti pas tengah ngikut gitu. Lalu lu hide yang bagian teks utama ini, lu hide yang mau dianimasin tadi, dan teks yang pertama yang mau muncul tadi yang udah lu ganti SAS animation adalah itu lu hide. Lalu yang kedua, teks yang kedua setelah munculnya SAS animation, teks kedua yang mau dianimate itu, nah, kayak gini, kayak gini, lu hide. Jadi kelihatan nanti kayak gini. Nah, kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, jadi ada masing-masing. Langkah selanjutnya adalah lu unhide, munculin yang bagian teks utama yang mau lo animasiin. Oke. Lalu lu create null kayak gini. Sip. Lu parent teks utama ini ke null. Oke, udah, jadi setiap lu gerakin null, dia akan bergerak. Dan lu kasih efek yang kayak tadi di SAS animation yang utama, yang paling bawah ini. Oke. Text transform tadi yang basic. Nah, kan ini kan basic, jelek banget. Matiin kayak tadi. Sama. Ada sedikit perbedaan di Y-nya ini tadi kan ada minus 100 kayak gini. Lo ini juga dinolkan. Kalau yang tadi kayaknya enggak deh. Gua agak lupa enggak atau iya, cuman itu dinolkan dulu. Jadi semuanya di benar-benar defaultnya hilang. Cuman ada efek gitu doang. Lanjut ke interpolarizing and easing, lu nolkan overlapnya. Nol. Udah nol. Dan setelah itu lu mainin di N-nya teman-teman. N-nya lu geser sampai dia muncul di highlight text yang pertama, yaitu di bagian adalah. Set. Nah, udah. Lo kasih keyframe dan paling ujung gini,
Nah, ini udah paling ujung. Nah, oke, paling ujung. Ini lu nyalain yang mau highlight pertama yang mau muncul. Lalu lu geser dia, Cok. Kenapa tadi gue suruh bikin dua? Itu tuh untuk mempermudah kalian, biar kalian tuh nggak menceng. Nah, misal lu nggak punya ini, lu menceng kan? Misal lu pakai feeling dah, lu pakai feeling. Lu mau pakai garis pembantu nggak bisa, karena garis pembantunya itu dia ngedeteknya full. Loh, ya kan? Nggak bisa, guys. Lu mau pakai garis pembantu nggak bisa. Lu harus punya itu tadi. Misal lu ngira-ngira, oh ini pas tengah, ternyata lu nyalain nggak pas tengah. Itu dia teman-teman. Nah, lu hide lagi, udah selesai. Nah, setelah ini jauh lebih gampang. Nulnya, ini lu kasih dua keyframe. Agak jauhin yang ujung, dan ini yang ujung, dan yang depan. Lu geser minus Y-nya, Z position kok gitu. Z position itu ke minus 780 atau terserah kalian mau berapa ya. Tapi biasanya pakai minus 780 dan lu geser ini paling ujung mentok dan mainin keyframe-nya. Mainin grab editornya. Ini kira-kira kayak gini. Oke. Nah, kalau kurang smooth ya bisa dimainin lagi, misal kayak gini gitu. Nah, udah smooth tuh. Udah smooth tuh. Udah smooth banget. Langkah selanjutnya adalah lu masuk di teks yang utama tadi, masuk ke N, lu geser yang utama, yang N utama ini ke titik di mana sebelum berakhirnya 0. Ingat, sebelum berakhirnya keyframe 0 kedua. Ini kan berakhir. Kalau yang bawah ini belum. Nah, dia masih ada jeda sedikit tuh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu loh. Ya kan jeda. Ini terserah jedanya nggak usah terlalu lama, pokoknya ada jedanya. Lalu langsung masuk di interpolation and easing. Overlapnya lu kasih keyframe juga dan geser, nanti aja terserah, ini nanti aja kita mainin ini ke 150 keyframe keduanya. Untuk penetapan keyframe kedua itu terserah, pokoknya terserah dulu, nanti kita tata itu nanti. Kalian terserah mau di mana, misal lu mau di sini ya nggak masalah, mau di sana nggak masalah, pokoknya terserah dulu. Untuk ini nanti kita atur. Yang penting adalah ketika lu taruh ini di misal di 1548 gitu ya. Misal yang N-nya itu harus sama di 1548. Paham nggak? Make sense ya? Jadi dia tuh satu baris, bukan kayak pindah, nah bukan kayak gini. Ini salah, ini salah. Jadi satu baris kayak gini. Nah, oke. Okay. N-nya ketika udah satu baris, baru lu geser dia 100. Dah. Ketika udah kayak gini, langkah selanjutnya adalah lu create 0 lagi di bagian sini. Ini 0 kedua. Nah, kayak gini. Dan 0 pertama sangkutin di 0 kedua. Kan udah. Baru lu nyalain yang bagian atas. Jebret. Skill yang tidak tergantikan oleh AI. Oke, nggak apa-apa, nggak kelihatan bang, nggak apa-apa. Langkah selanjutnya adalah lu klik SAS animation yang utama, di mana keyframe pertama yang overlap dan juga endpoint tadi, set kayak gini. Lu klik 0 kedua, kasih keyframe, klik lagi yang SAS animation yang utama, geser ke kanan di titik di mana keyframe paling ujung dari endpoint dan juga interpolarizing and easing tadi. Nah, klik 0 keduanya, lu geser teksnya sampai dia. Nah, udah itu udah pasti pas di tengah gitu loh. Nah, ketika udah kayak gini, lu bisa matiin tadi. Set. Dan lu kasih di 0 kedua ini keyframe kayak gini. Nah, lu copy keyframe ini dan lu paste ke semua titik yang ada keyframe-nya di endpoint dan juga di overlap, interpolarizing and easing.
Udah kelihatan kan? Set. Nah, langkah selanjutnya ini kan udah jadi. Misal ini kan udah jadi. Jangan diatur dulu. Selanjutnya adalah kalian ke efek lagi ke bagian SAS animasinya utama, text transform dan range, mainin di start. Tek. Lalu 2 keyframe kayak gini dan lo geser startnya di keyframe yang kedua sampai skill yang tidak tergantikan oleh AI. Nah, mungkin sekitaran di 40-an. Lah bang, ada yang hilang itu skillnya, nanti dulu, itu bisa diatasin. Kan udah kayak gini ya. Set. Nah, kan udah nih. Udah mainin start 2 keyframe, jadi semuanya itu sejalur ya, no, ya kan sejalur kan. Jadi nggak ada yang berdiri sendiri gitu, jadi semuanya sejalur. Nah, ketika udah kayak gini, lu masuk di visual interpolarizing easing, ya kan, baru lu geser ini ke tengah, pas di tengah kayak gini, ya terserah di tengah, dan di ujung ini lu nolkan. Dan ini digeser agak jauh dari yang pertama tadi, yang ini, yang start and end point. Jadi overlapnya ada 2. Ini fungsinya untuk apa bang? Fungsinya adalah lo bisa mainin startnya di mana skillnya itu nggak kehapus. Udah, lo tinggal paste semua ke keyframe ya kan, tadi kan lo udah copy nih keyframe-nya, lo bisa paste dah semuanya ke endpoint biar semuanya itu seirama, termasuk yang overlap. Dan ketika lo play, boom, text animation seperti di After Effects. Cuman bikinnya memang agak susah ya, memang sih rumit sih. Dan lu bisa hapus yang 2 ini atau enggak ya terserah. Karena kita fokusnya di yang set. Nah, ketika lu play nih kayak gini. Nah ya kan. Dan lu mau lu mau animasikan kurang cepet bang, ya lu geser. Ini geser ke sini. Nah, kan ini kan lu cuman geser nulnya. Yang bawah itu harus digeser juga, say. Satu-satu. Nah, endpointnya juga. Lalu interpolarizing easing-nya. Ini agak ke tengah sini, juga digeser. Kan udah, lalu pasin yang belakang juga, endpointnya. Pasin di 29. Ini juga 29. Lalu visual interpolarizing easing. Nah, ini jangan karena ini agak jauh. Dan dia akan kelihatan seperti ini. Nah, lebih cepat kan? Ya kayak gitu. Itulah proses SAS animation. Ini cuman textile, belum yang lain-lain. Kalau lu mau tutorial kayak gini lagi, komen mau di TikTok atau di IG gue. Next gue bakal bikinin yang gimana cara membuat custom motion grafik kayak style OX00, karena beberapa style SAS animation itu juga pakai kayak gini. Dan lu tahu berapa rate untuk 60 detik bikin video kayak style 0x00 per 45 detik? Ini orang India yang jual. Orang India itu ngejual di rate 80 USD, 60 sampai 80 USD. Dan bayangin kalau lu itu orang Indonesia dengan skill kayak gitu, lu bisa jual itu ke klien USA atau klien Brazil, Jerman, lu bisa naikin rate-nya sampai 20%, katakanlah 100 USD, itu 1.800.000 untuk per 45 detik video. Gila, ya kayak gitu ya. Oke, mungkin video sampai sini aja. Mulut gua udah berbusa, jadi kita lanjut di next video. Kira-kira tutorial apa lagi? Oh ya, gua udah janji ya tutorialnya. Ya udah apa-apa, pokoknya gitu. Bye bye.